Sebut saja ini kota yang terjadi ini ada di Pekalongan. Ini tahunnya kisaran 2019. Ini masih baru banget 2019. Ada seorang pemuda ini kita sebut saja namanya Anton. Anton ini hidup dengan ibu dan adiknya. Adiknya ini kita sebut saja namanya Fitri. Ini masih sekolah SMA. Nah, kebetulan di sini Anton ini perannya ini merangkap sebagai bapak juga. Kenapa bisa dibilang bapak? Karena bapak Anton ini sudah lama meninggal. Dan kini kondisi kesehatan ibunya ini juga sama sakit-sakitan. Ini yang membuat Anton jadi nyari uangnya ini lebih getol. Menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang kakak, menjadi seorang anak, bahkan menjadi seorang bapak. Nah, Anton ini bekerja di salah satu perusahaan. Dia ada PT dan Anton ini kerja di situ. Tapi maaf, posisi Anton ini sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Hanya sebagai buruh pabrik. Nah, di sini usia Anton ini 25 tahun, usia yang sangat matang sebenarnya ya untuk memulai sesuatu hal apa dalam berpikir, memutuskan sesuatu hal. Di sini Anton ini perannya ini sangat memanjakan ibu dan adiknya. Pokoknya ketika mendapatkan gaji, Anton ini pengen nyenengin adiknya dan ibunya. Apalagi biaya sekolah adiknya. Ini benar-benar bisa dikatakan di SMA adiknya ini banyak harus buku-buku yang harus dibeli. Harus ada ikut ekstrakurikuler yang dimana memang di situ harus ngeluarin biaya. Ini semuanya Anton cukupi untuk adiknya. Pernah suatu ketika adiknya ini ngomong, Mas kapan-kapan kalau dapat gaji sesekali lah mas, kita jalan-jalan mas, jangan dibayarin ke sekolah terus. Loh, yang pentingan kamu sekolah Nduk. Mosok iyo uang sekolah terus mau dibuat jalan-jalan? Enggak mas, bukan gitu. Adik ini pengen mas yang namanya kita ini jalan-jalan bareng-bareng sama ibu. Oh iya pasti. Nanti bulan depan ketika mas gajian, iki bakalan mas buat jalan-jalan sama kalian berdua. Gimana? Setuju, seneng. Si Fitri ini seneng banget. Dan ternyata benar. Ketika pas bulannya datang, gajian, ini Anton mengajak ibu dan Fitri jalan-jalan. Mereka ini keluarga yang sangat sederhana, tapi benar-benar dibalut rasa cinta yang benar-benar tebal. Dan pada suatu hari ini ibunya ini ngomong, Le, sebenarnya ibu ini seneng Le, kalau kamu ini membahagiakan ibu dan adikmu. Tapi yo kamu nggak pengen yang namanya cari pasangan hidup Le. Wah, yang pertama itu kan ibu, baru nanti Anton cari pasangan hidup Bu. Jadi kalau Anton ini belum membahagiakan ibu, ini Anton ngerasain nggak bahagia Bu. Iya Le, ibu ngerti. Tapi nek duwe pacar kenal ibu ya Le, tak tungake. Biar kalau punya pacar ini yang sayang sama kamu dan sayang sama keluarga. Dan begitu juga kamu harus sayang juga sama keluarganya pacarmu. Apalagi nanti kalau sudah berumah tangga, kamu nggak boleh hanya sayang sama ibu tok. Kamu harus sayang ibunya istrimu. Perlakukanlah seperti kamu memperlakukan ibu. Anton pun mengiyakan. Tapi semuanya ini berubah drastis. Berapa bulan kemudian, ini ada karyawan baru pada masuk. Disinilah Anton berkenalan dengan salah satu gadis pujaannya. Ini salah satu karyawan ini ada yang menonjol dan Anton ini tiba-tiba terpesona. Mungkin kalau saat itu lagu Terpesona ada, mungkin Anton di situ backsoundnya gitu. Terpesona, aku terpesona. Mungkin hanya itu. Ini Anton terpesona melihat itu. Kita sebut saja gadis ini namanya Tasya. Dan si Tasya ini perantauan. Nah, si Tasya ini tinggalnya sebenarnya ini di Kendal, tapi berhubung dapat panggilan kerjanya ini di Pekalongan, mau nggak mau si Tasya ini ngekos di Pekalongan. Setiap harinya Anton ini mendekati Tasya karena memang Tasya ini karyawan baru. Mau nggak mau dong, ini ada rasa nggak enak dengan karyawan lama. Dan lama-kelamaan mereka ini sering bareng. Dan akhirnya buih-buih cinta lah terjadi antara Anton dan Tasya. Begitu juga Tasya. Apalagi kalau ketika pulang, karena arah untuk pulangnya Anton ini satu arah dengan Tasya. Tasya ini sering bonceng sama Anton, ditawarin lah. Sering banget ditawarin, ayo bonceng bareng. Akhirnya mereka ini jadian. Dan semenjak itulah kasih sayang Anton ke keluarga ini mulai terbagi dengan adanya Tasya. Ini pernah adiknya ini nanyain ketika Anton ini pulang kerja ini agak telat. Si Fitri ini nanyain, Mas, kamu itu loh kalau pulang sekarang ini telat ya mas. Kamu lagi ngapain sih mas? Terus Saiki sering senyum-senyum sendiri kalau lagi pegang handphone. Kadang kamu kalau dipanggil-panggil itu nggak pernah nyaut. Iya dek, udah kamu diem anak kecil, menang baik. Ntar tak kasih uang, menang baik. Iya, tapi aku ngerasain hilang mas Antonku, kakakku hilang. Katanya kayak gitu. Enggak dek, mas Anton ini ada. Mas Anton ini ada buat keluarga. Wis tenang. Sana belajar. Iya mas. Akhirnya Anton ini fokusnya ini
memang benar-benar sangat terbagi. Yang tadinya 100% untuk keluarganya, ini mulai ada Tasya, ini udah mulai kebagi. Ibunya datang nyamperin Anton. Le, kok koyone bunga ya Le? Kok kayaknya lagi seneng ya Le? Ah ibu ini, enggak ya Bu. Kemarin ibu sakit ya Bu. Aku memang gak sempat beliin obat Bu. Tapi kan ada Fitri ya Bu. Iya gak apa-apa. Lagian sakit-sakit biasa kok Le Bu. Iya Bu, maafin Anton ya Bu. Iya. Emang kowe lagi jatuh cinta kok? Oke Bu. Sopo kenal ke ibu tore ini? Makanya kalau punya cewek kenal ke ibu. Jadi ibu seneng. Ibu biar tahu, biar kenal. Oke Bu. Nanti tak kenalin ke sini. Akhirnya bener nih, pada keesokan harinya Anton ini ngajak si Tasya. Anton ngomong sama Tasya, "Ya, tak kenal ke sama keluargaku yuk." Iya lah. Tapi keluargamu, iya, kayaknya nerima aku enggak? Soalnya kan takutnya gimana-gimana. Enggak, keluarga aku ini sederhana kok. Yuk, dikenalin lah si Tasya. Dan di sini, ini aneh. Ketika sampai depan rumahnya Anton, ini Tasya mukanya ini kayak ditekuk ya, kayak mukanya ini nggak enak, asem. Ataukah gara-gara melihat rumahnya Anton yang sederhana, ataukah apa? Ini Tasya langsung diajak masuk dan saat itu langsung ketemu ibunya. Dan memang ibunya Anton ini sudah sepuh, udah tua. Jadi kadang nada bicaranya ini lirih, nggak kenceng karena udah sering sakit-sakitan. Tasya orang mana, Duk? Kendal Bu. Oh Kendal toh. Maaf, tempatnya ini semrawut ya Duk. Nggak apa-apa Bu. Sama kok Bu, kata Tasya. Fitri, sini. Ibunya ini manggil si Fitri. Fitri ini kebetulan lagi di belakang nih. Fitri datang. Iya Bu, kenalin ini Mbak Tasya. Yoi, kenalin. Pacarnya Mas, kata si Anton. Fitri Kak. Oh iya, saya Tasya. Mereka kenalan. Bercengkrama lah di situ, ngobrol-ngobrol. Fitri pun membuatkan minum. Singkat cerita, ini bener-bener mulai kelihatan kasih sayangnya Anton dan keluarga ini udah mulai kebagi. Anton ini yang sedang jatuh cinta secinta-cintanya, begitu juga Tasya. Jadi mulai kebagi. Sedangkan ibunya ini sebenarnya ada penyakit dalam yang memang nggak boleh denger yang aneh-aneh atau denger-denger keributan. Ibunya ini rentan untuk itu. Dan Anton sendiri ketika pulang kerja ini kadang sering main sama Tasya, yang mengakibatkan pulangnya ini sering larut malam. Bahkan ketika mau berangkat kerja ini Anton ini dibangunin jadi susah. Dan ketika libur waktunya semuanya dihabisin untuk Tasya. Ini kalau anak-anak muda zaman sekarang ini apa yang maksudnya bucin nih? Bucin nyebutnya. Kalau saya nggak ngerti bucin itu apa ya. Dan pada suatu hari jatuhlah ulang tahun Tasya. Anton ini bener-bener pengen ngasih surprise ke Tasya. Anton akhirnya merayakan dengan Tasya. Anton mengajak ke sesuatu tempat yang bener-bener indah banget. Anton mengajak ke salah satu puncak yang ada di Pekalongan. Anton pengen ngerayain di situ mereka berdua. Dan pada saat itu ketika Anton ini sedang merayakan ulang tahun dengan Tasya, ini handphone Anton ini terus bunyi. Di sini Tasya keluar aslinya, tiba-tiba Tasya kesel, nyeletuk. Kamu ini ada siapa sih? Telepon dari mana sih? Kamu ini kan lagi sama aku. Kok kamu gitu sih Mas? Mikir dong Mas, ini hari ulang tahun aku Mas. Kamu ini sebenarnya mikirin siapa sih? Enggak, ini ada adikku telepon. Mas tolong ya, ini hari ulang tahunku. Aku minta waktu buat aku dong. Ini Tasya udah mulai keluar aslinya. Dan di sini anehnya Anton ini malah justru nggak jadi ngangkat telepon dari adiknya. Setelah itu handphonenya dimatikan sama Anton. Justru malah keadaan ulang tahunnya ini nggak jadi seneng karena Tasya ini terus ngomel. Dan di sini Anton ini ngerasa salah. Iya maafin aku. Aku bakal ngomongin adikku kok kalau aku ini sedang sama kamu. Aku nggak mau kalau kita ini terganggu, maafin aku. Aku bakal jelasin semuanya ke adikku, kata Anton. Iyalah Mas, harusnya kamu mikir. Kedepannya ini jalannya ini kamu sama aku, bukan kamu sama keluarga kamu, tahu? Ini Tasya malah guruin. Mereka ini sempat ribut, tapi Anton di sini kayak ngerasa, ini gue salah nggak sih? Ini aku salah nggak sih? Dan akhirnya setelah itu acaranya ulang tahun ini jadi hambar. Akhirnya Anton ini turun lagi yang dari bukit. Anton nganterin si Tasya. Setelah itu Anton pulang. Dan pas di rumah ini justru Anton ini berantem sama adiknya. Adiknya bukain pintu langsung ngomong, semenjak kamu kenal Mbak Tasya, kamu lupa akan keluarga Mas. Aku hilang, Masku ini dia, aku hilang, aku nggak ngerasain Masku ada di mana, aku nggak tahu. Kamu piye toh Mas?
Mbok melas ibu toh. Ibu itu sakit dari tadi aku telepon. Aku butuh uang buat beli obat, Mas. Kalau aku ada uang, aku nggak minta tolong kamu, Mas. Dek, diem. Aku ini lagi banyak masalah. Aku itu lagi ribut sama Tasya. Ini semua gara-gara kamu juga kok. Oh, gara-gara aku. Mas ngomong gara-gara aku. Mas, bakalan nyesel Mas kalau kenapa-napa loh, Mas. Ibu itu butuh kamu, Mas. Dan gak lama ibunya ini datang. Wes, Duk. Wes, Le. Ibu nggak apa-apa. Iku loh, Bu. Fitri omong Ibu. Fitri ini nggak ngerti masih ini seperti apa perjuangannya. Kok sekarang malah berani-berani kayak gini, Bu. Udah. Wes, Ibu nggak pengen dengar kalian ribut. Ini semua salahnya Ibu. Ibu kok dadak sakit? Enggak, Bu. Ini bukan salah Ibu, tapi ini salah Mas Anton, Bu. Kamu anak kecil ya? Masuk kamar. Akhirnya mereka berantem. Anton pun masuk kamar. Dengan mukanya Anton ini ngasem ya, karena Anton lagi ada masalah. Pada suatu hari ini adiknya ini ngomong sama Anton. Malam-malam adiknya ini ngomong, Mas, besok ini Fitri ini nerima raport. Ibu kan sakit-sakitan loh, Mas. Nggak enak kalau ibu yang nerima raport. Memang orang tua yang harus datang, Mas. Boleh nggak, Mas, kalau kamu yang ngambilin, Mas? Kamu kan besok berangkat siang, Mas. Oh iya wis. Besok pagi Mas yang ngambilin raport. Kok kamu tahu kalau Mas jadwalnya masuk siang? Iyalah, aku kan udah ngitung Mas berangkatnya. Makanya aku tahu kalau Mas ini besok berangkat siang. Tolong ya, Mas. Ayo, Mas. Tolong tuh, Mas. Iya, besok Mas anter. Pada pagi harinya ini Anton sudah siap-siap mau nganter si Fitri untuk ngambil raport. Fitri udah bonceng nih. Tiba-tiba saat Anton ini mau jalan, HP Anton ini berdering. Diangkatlah handphone Anton. Anton kaget. Tasya. Fitri mukanya udah nggak enak. Anton ngeliat dari spion. Adiknya ini mukanya Anton langsung angkat. Iya sayang, ada apa ya? Aku sakit. Tolong kamu bisa kesini nggak? Aku sakit. Aku pusing banget, kepala aku pusing. Aku nggak bisa jalan. Anton kebingungan di sini. Apa Mas? Piye Mas? Ya diam dulu dek. Iya, nanti Mas ke situ kok. Iya tolong kamu kesini dong. Buruan, penting banget. Serius aku nggak bisa jalan, pusing banget. Iya tungguin ya sayang. Dimatiin lah sama Anton. Bingung Anton. Ini mau nganter adiknya ngambil raport. Entah itu di sekolahnya ini lama atau enggaknya Anton nggak ngerti. Apa harus ke tempat pacarnya? Menurut pemirsa, kalau jadi Anton ini mau kemana duluan nih? Akhirnya di sini berantem dulu nih sama Fitri. Wes Mas, nggak usah. Biarin Mas, aku memang udah nggak punya siapa-siapa kok. Aku tak ngambil raport sendiri, nggak apa-apa. Kamu itu jangan kayak gitu. Kamu jangan lawan sama aku. Aku gimasmu. Yo, lawang sampean katanya mau kemana itu? Tadi aku dengar kok. Kamu mau ke tempat Mbak Tasya kan? Yo ke sana. Dek. Gini, kamu tak anterin ke sekolahan sebentar. Habis itu Mas ke tempat Mbak Tasya. Mbak Tasya ini sakit. Nah, nanti Mas baru balik ke tempat kamu. Oh nggak usah Mas. Aku naik angkot juga nggak apa-apa. Biasa aku naik angkot kok Mas. Dek, kamu kok lama-lama kawan ya Dek? Enggak Mas. Aku nggak berani sama kamu kok Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa nggak Dek? Nuruti Masmu sebentar aja ini. Mas, aku nurutin terus Mas. Mas ini mikir, gak ada waktu buat keluarga. Mas malam udah janji mau antar aku. Aku nanggung rasa malunya kayak apa sih Mas? Semua teman-teman orang tuanya ini pada datang. Aku setiap ngambil raport gak pernah Mas. Ibu mau aku suruh gak mungkin. Ibu kondisinya lagi sakit loh Mas. Mau mikir loh Mas. Berantem di sini. Akhirnya mau gak mau si Fitri ini dipaksa nih. Bonceng, naik. Akhirnya dipaksain diantar. Dan setelah itu si Anton ngomong, pokoknya Mas kesini lagi. Udah pokoknya Mas kesini. Anton langsung ke kosannya Tasya. Saat Anton ini sampai ke tempatannya Tasya, ini Anton langsung ngetok pintu. Pas diketok pintunya, pas dibuka, di sini nggak ada Tasya. Kamarnya ini bener-bener kosong, nggak ada Tasya sama sekali. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Tasya ini datang. Ini bener-bener ngagetin. Tada, ini Tasya malah ngagetin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Loh, katanya kamu sakit. Enggak, aku bohong. Tasya, kamu bohongin aku. Lah, emang kenapa? Aku ngeprank, aku kan kangen. Emang nggak boleh? Aku kan pacar kamu. Ini Tasya dengan gampang banget. Akhirnya di sini Anton ngomong, kamu tahu gak sih? Aku itu lagi dibutuhin di keluargaku. Kebetulan Fitri ini mau nerima raport dan aku ini harus nerima. Oh, kamu mau sama keluarga silahkan. Gak usah sama aku. Tasya gampang banget jawabnya. Hei dengerin dulu, aku mau ngomong.
Fitri ini terima rapot, orang tua harus datang. Dan kamu tahu sendiri kan, ibu sakit-sakitan. Dan aku ini tadi mau anterin, tapi karena aku di telepon kamu katanya kamu sakit, aku lebih belain kamu loh. Kok kamu malah jawabannya kayak gini? Dan ketika aku sampai sini kamu ngeprank. Emang nggak boleh? Ya udah, silakan cari Tasya yang lain. Ini Tasya gampang banget dengan seperti itu. Kamu harusnya mikir, aku aja mau nerima kamu kok, kamu nggak mau nerima aku. Jadi ini Tasya diajak ngomong tapi malah ini bener-bener nyebelin orangnya, anaknya ini bener-bener nyebelin, atau nggak tahu ya ini didikannya gimana gitu lah. Ini lingkungannya mainnya gimana si Tasya kok jadi keluar aslinya ini seperti ini. Awalnya emang bener-bener kelihatan manis banget, anak baik-baik ya. Tapi di sini ternyata hanya memanfaatkan terus Anton. Akhirnya di sini Anton kesel, Anton ngerasain kesel, Anton ini akhirnya pergi. Anton ninggalin si Tasya. Ya udah aku mau pulang. Aku udah janji sama adekku. Ya terserah. Kata si Tasya, ya Allah sayang tolong maafin aku. Aku bener-bener harus ke tempat adekku. Adekku itu butuh aku. Oh jadi aku nggak boleh butuh kamu. Kata Tasya, enak banget. Iya nanti setelah aku ke tempat adekku aku balik lagi sini. Oke? Singkat cerita ini berapa jam kemudian akhirnya Anton ini ke tempat adeknya. Dan ketika sampai sekolah ternyata emang sekolah udah sepi. Gak ada orang satupun. Anton merasa bersalah di sini. Akhirnya Anton pulang. Dan ketika Anton pulang, Anton dan Fitri ini ribut. Terusin aja mas ke tempat Tasya, terusin aja. Ini ribut terus. Terus berulang kali seperti itu. Hingga akhirnya ibunya ini dengar. Mbak wes. Ojo ini terus. Malah ibu. Habis mas Anton kayak gitu bu. Lebih pentingin mbak Tasya bu ketimbang kita bu. Ibu sakit. Mas Anton gak beliin obat. Aku butuh untuk menerima rapot. Gak lama bu, paling setengah jam. Mas Anton gak pernah bu. Gak pernah ada buat kita sekarang bu. Wes isin karo tonggo nduk. Wes ini ibu ini bener-bener menengahi terus. Anton malah ngancam adiknya, awas kamu ya, suwi-suwi kamu berani sama mas kamu kayak gini ya lama-lama ya. Kesel mas tau. Terusin aja mas sama Mbak Tasya. Maaf ya aku males manggil mbak. Terusin aja mas sama Tasya. Kamu ya anak kecil. Tiba-tiba ini ibunya langsung sesak nafas. Ibu kenapa bu? Bu. Semuanya langsung fokus ke ibu. Dan ibunya langsung jatuh. Wah panik semuanya di sini. Ini gara-gara kamu mas. Gara-gara aku gimana? Gara-gara kamu lah. Mas baru balik kamu langsung teriak. Enggak ini gara-gara kamu. Udah kita bantu ibu. Nah ini ibu dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, akhirnya ditanganin sama dokter. Anton sama Tasya ini saling diem gitu di situ. Ini gara-gara kamu. Gara-gara kamu lah. Aku sekarang udah gak punya mas. Aku sekarang udah gak punya kakak. Omonganmu. Kamu sekolah itu yang bayar aku. Ini jadi terus kayak gitu di rumah sakit. Yang satu belain keluarga, yang satu ini belain pacar. Padahal masih pacaran. Ini buat pelajaran ya orang tua di rumah. Kalau kita punya anak laki-laki atau punya anak cewek, jangan sampai bener-bener akhirnya ini ikut lingkungan sekarang yang nggak peduli sama keluarga, nggak bisa bagi waktu sama keluarga. Jangan sampai ya. Dokter memutuskan ini ibunya harus menginap di situ, rawat inap di situ. Ini di sini yang lagi ribet seperti ini. Anton ini nggak konsen sama handphone. Handphonenya ini ada di tas. Ternyata Tasya ini bolak-balik handphone dan Anton ini masih fokus sama ibu. Dan keesokan harinya ternyata kondisinya ibu ini udah mulai membaik lagi. Dan ibunya juga ngomong, Le, jangan terlalu lama di rumah sakit. Ibu takut sama biaya nih. Iya bu. Nanti siang juga Anton berangkat kerja bu. Terserah ibu ini ibu mau dirawat di rumah atau gimana. Udah ibu di rumah aja Le. Gak apa-apa. Orang apa-apa Le. Akhirnya ibu ini dirawat di rumah. Dan ketika Anton berangkat kerja ketemu Tasya di kerjaan, ini Tasya langsung ngomel-ngomel. Kamu handphonenya ditaruh mana? Di telinga atau di mana? Ini kenapa kamu gak ngangkat? Kamu tahu gak sih aku ini nyari kamu kemana-mana. Aku kira kamu kenapa-napa. Aku kira kamu kemana. Apa jangan-jangan kamu selingkuh? Iya. Kalau ngomong loh, mbok yang nyenengin hati. Ibuku tuh sakit. Aku bawa ke rumah sakit loh. Alah alasan. Kamu milih ibumu atau milih aku? Kemarin kamu belain adikmu, sekarang kamu belain ibumu, nanti besok lagi kamu belain tetangga-tetangga kamu. Gitu. Inikah cara pacarannya kita? Anton bingung, padahal Anton ini sudah memberikan yang terbaik untuk Tasya. Apapun Tasya mau, ini selalu diberikan oleh Anton. Tapi balasannya seperti ini, Tasya kelakuannya justru malah keluar aslinya.
Jadi buat cowok-cowok di rumah atau buat cewek-cewek di rumah, ketika ketemu pasangannya yang mau dijadiin pacar, memang harus dikenalin dulu dari sifatnya ini yang aslinya gimana. Jangan langsung mau dibeliin bakso langsung mau pacaran, dibeliin apa langsung mau pacaran. Ini bener-bener buat pelajaran kita bareng-bareng, termasuk buat kameramen saya ini masih jomblo. Oke, lanjut. Singkat cerita, berapa bulan kemudian kondisi ini masih sama sebenarnya. Kejadian sering berantem, sering apa, ini masih sama. Berapa bulan kemudian ini tiba-tiba Tasya ngomong sama Anton, "Mas, aku mau ngomong. Aku pengen ngomong serius. Mas, aku ini cewek. Dan usiaku ini sudah bukan anak muda lagi. Aku pengen kepastian. Aku pengen kamu ya paling nggak tunangan atau apa." Karena apa? Orang tua aku nanyain. Sama orang tua aku yang di rumah ini nanyain. Kalau aku kemana, dan aku kan ngomongin sama kamu. Anton bingung di sini, antara seneng, tapi antara bingung. Ini nanti satu keluarga terus berantem atau apa? Anton udah memikirkan itu sebenarnya. Ini gimana gitu. Dan saat kebingungan ini Anton akhirnya mengiyakan, iya, aku pasti akan laksanakan apa yang keinginan kamu itu, tunangan. Pasti aku akan lakukan tunangan. Tapi ini semuanya gak segampang itu. Aku harus ngomong sama keluarga. Oh, terus silakan kamu mau ngomong sama keluarga atau apa. Aku kok capek ya mas, dikit-dikit kamu bawa keluarga. Enggak, bukan gitu. Tapi ini paling nggak aku harus persiapan di rumah. Ini harus seperti apa, menyambut keluarga kamu datang. Bukan begitu, Dek Tasya. Ya udah Mas Anton, kalau memang kayak gitu oke. Singkat cerita akhirnya Anton ini berpikir sebenarnya ini tabungannya pas nggak. Karena tunangan, acara tunangan di daerah ini mungkin harus ngasih apa, mungkin seperti itu kali ya. Dan pada saat itu Anton ini pulang, ini adiknya ngomong, "Mas, aku mau ngomong." "Iya, ngomong apa?" "Besok ini ada pembayaran buku banyak banget mas, dan ada yang memang harus dibayar kayak les-les jam-jam tambahan yang memang gurunya ini nggak dari sekolahan mas. Bisa nggak kalau ditunda?" "Bisa nggak?" "Mas sendiri kan udah sering nunda sih mas akhir-akhir ini mas." "Aku nggak minta mas, karena aku tahu ketika aku minta yang ada kita berantem mas." Ini bingung, Anton ini bingung. Harus mempersiapkan acara tunangan, sedangkan adiknya ini sekolah pembayaran banyak, ternyata ada yang beberapa yang nunggak. Ini Anton bingung di sini. Dan akhirnya ibu ini ngomong sama Fitri, "Fitri, sini. Nanti pembayaran sekolah biar ibu." "Lah emang bu dapat uang dari mana bu?" "Udah gampang." Dan di sini Anton ini justru malah pusing dengan sendirinya karena mengiyakan keinginan Tasya tunangan. Dan ternyata benar, ibunya ini menjual kalung untuk pembayaran sekolahnya si Fitri. Fitri disuruh untuk jual kalung, padahal Fitri ini menolak. "Jangan bu, jangan bu." "Nggak apa-apa." Nah ini terpaksa kalung itu dijual. Dan beberapa hari kemudian ini Tasya ngomong sama Anton. Ketika temu di kerjaan ini Tasya ngomong, "Mas, besok kayaknya kita harus belanja deh untuk siap-siap. Aku juga udah ngomong sama ibuku. Pokoknya nanti kamu ke tempat aku. Habis itu kita baru belanja." Ternyata bener. Tibalah harinya, ini Tasya ngajak Anton ke rumah Kendal. Naik motor ke Kendal nih dari Pekalongan. Ketemulah sama keluarganya. Dan ternyata ketika sampai Kendal sebenarnya keluarganya ini nggak jauh-jauh beda kondisinya. Sama-sama sederhana. Cuma memang karakternya Tasya aja seperti itu. Anton ini, lah keluarganya kirain keluarga yang gimana gitu ya. Makanya Anton ketakutan. Nah di sini setelah itu Tasya ini ngajak nih yang namanya belanja apa segala macam untuk kelengkapan. Padahal hari penentuan kapan tunangannya ini belum. Tapi si Tasya ini ngeyel, pengen cepet-cepet untuk mempersiapkannya. Akhirnya belanja tuh kepengenannya Tasya. Anehnya ini bukan kayak belanja untuk kelengkapan tunangan, justru kayak menghambur-hamburkan uang yang nggak perlu dibeli tapi ini dibeli gitu loh. Kan aneh. Semua yang ditunjuk Tasya di mall dimanapun ini mau nggak mau Anton kayak harus nurutin. Pada saat itu juga, ini handphone Anton ini berdering terus. Telepon dari adiknya. Tiba-tiba Tasya lihat, siapa? Telepon dari siapa? "Adikku, bisa matiin nggak? Tolong ya, kamu lagi sama aku, bisa matiin nggak? Sini handphonenya." Handphonenya tiba-tiba handphone Anton ini diambil sama Tasya dan dinonaktifkan. "Udah kita fokus lagi belanja." "Iya sayang." Akhirnya belanja. Setelah belanja mereka makan-makan. Dan pada akhirnya justru yang momentum untuk tentang tunangan ini hampir nggak kebeli, justru malah beli-beli yang barang-barang aneh menurut saya. Yang masa tunangan beli sepatu, beli tas, beli apa yang kira ya nggak pas gitu loh. Ini aneh. Si Tasya ini kayak ngambur-ngamburin uang Anton. Anton juga bingung, kok kayak gini ya. Nah inilah pilihannya Anton. Singkat cerita akhirnya Anton nganter pulang si Tasya.
Dan setelah antar pulang si Tasya, akhirnya Anton ini pulang. Dan sesampainya di rumah, Anton buka pintu, ini rumah ini sepi. Dek, Bu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dek, ini nggak ada orang sama sekali. Akhirnya Anton langsung aktifin lagi nih handphonenya. Yang tadi dimatiin sama Tasya diaktifin lagi. Ditelepon lah, Fitri pun nggak ngangkat. Ini akhirnya Anton ini keluar rumah, tanya-tanya sama tetangganya. Dan kebetulan ada tetangga yang lihat, ada yang tahu. Tetangganya ini ngomong, iya mas Anton, tadi Mbak Fitri sama Pak RT ini bawa ibu ke rumah sakit. Ibu ke rumah sakit? Ibu dibawa ke rumah sakit? Iya mas, oh tadi kok kayak kondisinya ibu kritis. Yang bener Mbak? Iya mas. Anton kaget di sini. Wah tambah acak-acak kan Anton. Uang udah habis. Ibu ternyata di rumah sakit. Jadi dari tadi ini Fitri telepon pengen ngabarin sebenarnya ibu mau dibawa ke rumah sakit karena kondisinya ini kembali lagi melemah. Tapi Anton malah dimatikan handphonenya, dan yang matikan ini si Tasya. Akhirnya Anton ini buru-buru langsung ke rumah sakit. Singkat cerita sesampainya di rumah sakit, Anton langsung nyari di mana ruangan ibunya. Dan ketika sampai di situ, Anton kaget. Dek, adiknya ini udah melompong. Ibu mana dek? Ibu meninggal mas. Udah nggak ada mas. Anton langsung lemes, teriak di rumah sakit. Ibu di mana dek? Ibu di mana dek? Di ruang jenazah mas. Dek maafin mas dek, kok jadi kayak gini dek, maafin mas ya. Ibu mana dek? Anton langsung ngejar, nyari di ruang jenazah. Memang udah disiapin dan mau dibawa pulang karena emang ibunya udah meninggal. Dan di situ Anton menangisi jenazah ibunya. Setelah itu dibawa ke rumah. Dan saat itu, dari itu ibunya udah di jenazah ini dibawa ke rumah. Ini adiknya ini bener-bener udah kayak males ngomong sama Anton. Sakitnya yang luar biasa. Dia diajak ngomong cuma, iya ibu udah nggak ada. Terserah kamu mas mau ninggalin aku apa monggo. Ini Anton penyesalannya bener-bener luar biasa. Terus menangisi jenazah ibunya. Ibu maafin Anton gitu piye bu. Anton salah bu, Anton salah. Ini Anton baru menyesal ketika sudah ditinggalkan orang nomor satu, ibu. Anton baru merasain penyesalan yang luar biasa di sini. Setelah itu akhirnya jenazah pun dimakamkan. Pada keesokan hari jenazah dimakamkan. Anton terus menangisi, merasa bersalah. Dek kamu kok gitu sama mas dek? Ngomong dek sama mas, maafin mas dek. Terserah kamu mas, suka-suka kamu. Ini adiknya udah lelah yang namanya berantem terus menerus. Akhirnya lihat Anton ini kayak jadi muak deh. Dan akhirnya dari perusahaan yang dimana Anton ini bekerja ini pada datang, semuanya mau pada takziah, termasuk si Tasya datang. Setelah pada takziah di situ mengucapkan bela sungkawa, selesai di situ Tasya pun di situ. Yang anehnya di sini Tasya kayak nggak ngerasain sedih ya. Bener-bener saya pas baca cerita ini, lu kayak sinetron banget sih gitu. Sempet yang kayak gitu, tapi ternyata emang ada seorang yang kayak Tasya gitu loh, yang bener-bener kayak nggak ngerasain ini semua kesalahan aku, enggak. Jadi memang bener-bener Tasya kayak slow. Dan berapa hari kemudian Tasya ngajak ketemuan. Ketemulah sama si Anton. Dan di sini Tasya ngomong, untuk tunangan kata ibuku, kata bapakku, hari tanggalnya ini kayaknya tanggal sekian deh. Kita pas banget, itu harinya udah tepat banget. Di sini Anton ngomong, maaf, aku nggak bisa. Aku nggak jadi tunangan sama kamu. Maksudnya apa? Kamu ngomong gitu? Iya maaf, aku nggak bisa. Siapa tahu kamu dapat calon yang lain yang lebih selalu ada buat kamu, nggak yang seperti aku, daripada kita saling nyiksa. Aku jujur tersiksa. Oh kamu selama ini tersiksa? Iya. Dan aku nggak mau menyiksa kamu. Aku tersiksa. Tersiksanya keluargaku, aku hilang. Sekarang aku nggak punya ibu. Wes cukup. Aku nggak mau ribut di sini. Dan Anton pun langsung pergi meninggalkan Tasya. Dan Anton ngomong sama adiknya, Dek, untuk menebus kesalahan Mas, biar kamu tahu kalau Mas ini nggak pengen lanjutin sama Tasya, maafin Mas Dek. Di sini adiknya baru kayak ngerasa yang bener nih gitu. Dan Anton pun sudah membuktikannya itu bener. Ketika pulang kerja itu pun langsung pulang. Dan satu rumah sekarang dihuni hanya sama Anton dan adiknya. Ini
bener-bener apa ya, banyak edukasi banget buat anak-anak remaja sekarang ya. Yang saya bilang tadi di tengah-tengah, mudah-mudahan bisa mengedukasi bahwa keluarga ini yang paling penting. Keluarga ini nomor satu yang kita harus jaga gitu. Ini kisah kiriman dari, kita sebut aja Mas Anton, yang benar-benar ngerasain penyesalan luar biasa ditinggal orang yang paling disayang, yaitu ibunya. Ketika udah mau minta maaf, orang ibunya udah meninggal, gimana lagi. Dan selama ini ibunya udah sabar banget sampai rela jual kalung untuk melunasin semua kurang-kurangan adiknya yang ada di sekolahan. Dan uang Anton sendiri dihabisin sama Tasya, dan Anton nggak pernah ada waktu dengan keluarganya. Jadi jangan ditiru ketika yang jelek, tirulah yang baik-baiknya. Oke?